Bobon Santoso. Wow, konten kreator yang menurut saya dungu, sok tahu dengan program masak-memasaknya, ya. Anda sok tahu soal Papua, ya. Untuk Brothers Bobon, saya izin untuk menyampaikan pendapat saya terkait dengan semua hal yang Anda sampaikan di podcastnya Deddy Kobusier. Bagi saya, Anda hanyalah seorang konten kreator yang sok tahu soal Papua. Mengapa? Kenapa saya sampaikan Anda sok tahu soal Papua? Seharusnya Anda itu belajar, ya. Belajar daripada para netizen kita plus 62 ini yang tidak pernah menginjakkan kaki mereka di Papua, yang tidak pernah merasakan kondisi yang terjadi di tanah Papua, tetapi selalu saja memberikan stigma, atau ada sampai sekarang masih ada stigmatisasi terhadap kami orang Papua. Generasi-generasi muda Papua yang selalu bersuara tentang diskriminasi dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, sampai infrastruktur. Selalu saja ada stigma yang menyatakan kami ini tidak tahu bersyukur. Kami orang Papua itu pemalas. Kami orang Papua SDM-nya tidak mampu. Dan Anda seharusnya belajar daripada mereka, ya, agar semua netizen Indonesia ini harus Anda belajar daripada mereka. Intinya ya sok tahu lah. Dia belum pernah injakan kaki ke Papua terus buat seolah-olah tahu soal kondisi Papua. Untuk apa Anda buang biaya budget pribadi Anda, finance yang cukup besar hanya untuk bagaimana datang dengan wajang merah putih Anda, datang ke pelosok-pelosok Papua untuk memberi makan atau masak untuk orang-orang Papua? Untuk apa? Ya, sangat tidak masuk akal, brother. Kenapa saya bilang sangat tidak masuk akal? Ada tuh saudara saya dari Merauke yang bicara. Seharusnya Anda juga selain belajar daripada para netizen kita, Anda juga belajar dari para pejabat Papua kita. Harus Anda belajar daripada mereka. Hari ini stigmatisasi terhadap kami orang Papua yang menyatakan kami ini, ya, ketika kami bersuara kami ini adalah separatis, ketika kami bersuara kami ini adalah KKB dan lain-lain. Itu semua muncul ada unsur kesengajaan. Kami bisa bersuara karena kondisi yang terjadi di atas tanah Papua. Dan Anda seorang Bobon Santoso, hari ini banyak ucapan terima kasih yang keluar dari para netizen yang ada di tanah Papua. Mengucapkan terima kasih karena Anda telah mewakili suara kami adalah tepat dan benar. Cuman sayang, kenapa Anda harus rela mengeluarkan uang pribadi Anda hanya untuk bagaimana datang memberi makan kepada orang Papua yang seperti Anda lakukan di video-video Anda, di VT-VT Anda. Seharusnya uang Anda simpan, Anda bangun kehidupan keluarga Anda agar bisa lebih sejahtera dan sama. Saya yakin ketika Anda lakukan itu, Anda adalah konten kreator yang cukup kaya yang bisa hidup Anda setara dengan para pejabat elit politik Papua kita ini. Belajarlah dari mereka. Untuk apa Anda capek-capek datang ke Papua hanya untuk bisa menyampaikan apa yang Anda dapatkan di Papua di podcastnya seorang Deddy Kobusier? Apa manfaatnya? Manfaat yang Anda dapat apa, brother? Dengan ketika Anda ditanya oleh seorang Deddy Kobusier, apa tujuan Anda datang ke Papua? Anda tidak mengetahui tujuan Anda apa, tetapi mungkin dengan Anda melakukan itu, Anda bisa lebih NKRI saja, lebih mencintai negara ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Anda salah satu konten kreator yang terhebat yang pernah kami jumpai, yang pernah kami lihat berani dengan biaya pribadi Anda datang ke Papua, memberi makan orang Papua. Inilah sosok manusia-manusia yang mampu memanusiakan manusia lainnya.
Jujur kami generasi Papua selalu bersuara tentang ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Kami selalu dianggap makar, anarkis, banyak yang berujung pada lembaga. Oleh sebab itu, apapun yang hari ini saya mau sampaikan, apapun yang hari ini Anda sampaikan di podcastnya seorang Deddy Corbuzier adalah benar. Terima kasih banyak Anda telah datang ke tanah Papua. Terima kasih banyak Anda telah menunjukkan kepada dunia bahwa inilah kondisi real yang terjadi di atas tanah Papua. Kondisi yang benar-benar disengaja. Kondisi yang ada yang Anda sampaikan di podcast seorang Deddy Corbuzier sampai dengan Anda harus menangis untuk kami orang Papua. Kami jujur dari hati yang paling dalam. Anda hebat. Anda mampu menunjukkan kepada Republik ini bahwa kondisi kami di tanah Papua seperti itu. Itu real, itu fakta. Masih terlalu banyak hal yang terjadi di atas tanah Papua. Besar harapan kami ketika Anda kembali akan ada lebih banyak lagi yang bisa Anda suarakan untuk kami orang Papua. Dan untuk kalian para netizen yang ada di luar, konten kreator lain yang selalu membahas soal Papua, yang kalian yang tidak pernah injakan kaki di tanah Papua, belajarlah dari seorang Bobon Santoso, seorang konten kreator yang mampu melakukan segala sesuatu dari pribadinya dia, mengeluarkan segala sesuatu budget finance dari pribadinya dia hanya untuk bagaimana mengetahui kondisi yang ada di tanah Papua. Dan itu real. Terima kasih banyak untuk Brother Bobon Santoso. Untuk Brother Bobon Santoso, Anda is the best. Anda luar biasa. Terima kasih banyak karena telah bicara dan menyampaikan kalau orang Indonesia masih mau menganggap kami orang Papua bagian daripada Republik ini. Kalian harus minta maaf. Republik harus minta maaf dengan kondisi yang terjadi di Papua. Dan itu real. Apa yang Anda sampaikan itu real. Itu fakta. Sangat luar biasa. Terima kasih banyak brotherku. Tuhan memberkati setiap jeripayamu, setiap yang Anda keluarkan untuk kami orang Papua. Allah, bangsa, orang Papua akan membalasnya untuk pribadi Anda dan keluarga Anda. Oke, untuk para sahabatku semua, hanya itu yang bisa saya bahas, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Semoga kalian-kalian para netizen yang ada di luar sana yang selalu berkoar-koar melalui apa yang disampaikan oleh Brother Bobon Santoso, kalian bisa paham, bisa lebih mengerti, bisa lebih tahu kondisi Papua, bahwa segala sesuatu, diskriminasi ekonomi pendidikan, diskriminasi dari sisi kesehatan, infrastruktur masih terus terjadi di atas tanah Papua. Dan Brother Bobon Santoso telah menyampaikan itu di podcastnya Deddy Corbuzier dan saya bilang semua adalah fakta. Terima kasih banyak para sahabatku sekalian. Saya tidak bisa membahas terlalu jauh melebar. Hanya ada kata terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Salam waras. Ingat jangan atur Tuhan. Mantap.